Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zomare, yang masih di channel YouTube Tuhan Tidak Pernah Iseng. Alhamdulillah, hari ini masih bisa meneruskan jejak kaki saya untuk melanjutkan perjalanan di YouTube ini. Alhamdulillah juga saya menerima beberapa pesan untuk diangkat di video YouTube ini sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua. Kali ini ada 3 pesan yang akan saya angkat. Dan salah satunya memang sepertinya ini konfrontasi atau ketidaksetujuan terhadap apa yang saya lakukan. Tapi tidak apa-apa, kita lihat nanti. Yang 2 mungkin saya angkat dari pertanyaan atau aplikasi Instagram yang kemarin saya post. Dan alhamdulillah saya jawab sekarang. Kita langsung saja untuk menyingkat waktu, akan saya bacakan pesan yang pertama yang dikirimkan oleh sahabat di Instagram. Apa harus tidak percaya lagi sama ta'aruf? Aku korbannya. Menyakitkan, Kang. Bisa konsul? Syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pesannya Ukhti. Di sini memberikan jati dirinya beliau sebagai ukhti. Apa yang harus saya jawab? Saya tidak pernah bosan mengatakan bahwa saya bukan ahlinya. Saya bukan pakar yang bisa menjawab, tapi berusaha untuk menjawab bukan karena saya jago, bukan karena saya ahli. Cuman dari pengalaman kehidupan mungkin inilah saya ungkapkan. Jadi saya harus mengingatkan juga, saya pernah membuat sebuah video pertemuan dengan seorang ukhti juga yang dimana beliau berumah tangga hasil dari perkenalan ta'aruf. Dan di sana diceritakan semuanya, bagaimana istrinya, bagaimana suaminya. Silahkan ditonton kalau misalkan belum nonton. Tapi untuk pertanyaan ini, apa harus tidak percaya lagi sama ta'aruf? Dengan sepenuh hati. Kita harus percaya ta'aruf. Tetap harus percaya ta'aruf. Sebab itu keilmuan mengenai Islam, di mana seharusnya dalam hubungan sebuah kisah cinta, dalam hubungan sebuah kasih, ta'aruf ini menjadi acuan yang baik dalam agama Islam. Jadi tidak boleh kita tidak percaya. Sebab tidak semua dalam ta'aruf itu jelek. Jadi jangan ta'arufnya yang tidak kita percayai, tapi mungkin saja Allah menentukan orang yang berta'aruf sama ukhti inilah yang salah. Jadi bukan ta'arufnya, memang salah orangnya. Jadi mudah-mudahan ukhti ini lebih bersabar, ukhti ini lebih ikhlas, walaupun di sini dikatakan menyakitkan, Kang. Saya bisa merasakannya. Saya bisa memahami apa yang ukhti rasakan. Dan kata saya tadi, di dalam video yang saya buat pun, saya cukup mengerti bagaimana kesakitannya ukhti ini. Dan insya Allah, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik, ada jalan yang bisa membuat ukhti lebih bisa menerima, tidak menyalahkan ta'aruf, dan rumah tangganya baik-baik saja. Dan saya tidak pernah tahu apa yang menyakitkannya itu gitu ya. Jadi di dalam ta'arufnya ini tidak boleh disalahkan, karena saya pun tidak pernah tahu apa yang menyakitkannya. Di sini terlalu singkat. Silahkan untuk lebih panjang DM saya lagi, ceritakan semuanya agar semuanya jelas. Mungkin itu saja, dan bisa konsul. Saya mungkin bukan konsultan, tapi kita bisa ngobrol. Insya Allah silakan DM saya
saya kasih waktu dan insya Allah kita bisa bertemu, bisa berbicara langsung. Syukran katsira, terima kasih untuk pesannya. Mohon maaf kalau jawaban saya tidak memuaskan. Kita langsung saja kepada pertanyaan berikutnya yang sama ini di aplikasi Instagram kemarin yang akan saya bacakan. Kaum lagi bete makin merebak di negara kita. Adakah penanganan khusus dari Akang? Khawatir anak-anak. Masya Allah, terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk tulisannya di Instagram saya. Dan kalau saya mencerna ini pertanyaan ini atau kalimat ini, benar-benar saya tidak tahu yang paling atas gitu. Kaum lagi bete gitu. Maksudnya kaum apa ya? Maaf kalau saya memang kurang update gitu ya, kurang menguasai kata-kata yang absurd yang di luar jangkauan pemikiran saya. Tapi kemudian saya searching, saya nanya gitu, kaum lagi bete itu apa ya gitu. Alhamdulillah akhirnya tahu. Oh iya, jadi di sini menyebutkan mungkin kaum LGBT gitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini disebutkan merebak di negara kita. Ya, tidak bisa dipungkiri. Semakin banyak di negara manapun, bukan di negara kita aja. Di negara manapun banyak parade, banyak coming out atau menunjukkan jati dirinya dan sebagainya. Di sini saya mungkin tidak bisa menyalahkan, tidak bisa menghakimi karena mereka pun punya hak. Tetapi ya kita lihat dari sisi perilakunya saja. Kan kita sering dengar kalimat atau semboyan atau ucapan banyak netizen, banyak orang-orang yang mengatakan kita menerima perbedaan tapi tidak menerima penyimpangan. Nah, penyimpangannya inilah yang jadi perhatian. Kalau misalkan mereka menunjukkan bahwa saya ada di tengah kalian, ya memang ada, saya salah satunya. Tapi saya berusaha untuk tidak keluar dari jalur koridor keagamaan dan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Kita pun tidak bisa mengatur mereka harus baik, harus ini, tidak. Lebih nikmat rasanya saya membetulkan diri sendiri. Kecuali memang ada yang ingin bercerita seperti ini kepada saya, ada yang bertanya, kemudian saya menjawab, semoga jadi manfaat. Mengenai penanganan, saya tidak berwenang dalam penanganan apapun. Saya tidak bisa membendung apapun. Saya bukan dari pemerintahan, saya bukan dari politik, saya bukan dari satu LSM atau satu gerakan apa yang bisa menangani masalah atau kaum ini gitu ya. Saya sama sekali sendirian. Saya pribadi. Dan untuk menangani, cukup saya menangani diri saya agar tetap di jalan yang saya pilih seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Terus di sini dikatakan khawatir anak-anak. Ya, betul. Kadangkala memang anak-anak jadi bagian korban dari sebagian perilaku menyimpang. Sekali lagi menyimpang. Orientasi seksual mungkin ada, tapi itu tidak mengatakan penyimpangan ketika orang yang mendapatkan si orientasi itu baik-baik saja. Tapi kalau melakukan penyimpangan ini, anak-anak biasanya begitu banyak cerita. Dan insya Allah nanti akan ada cerita yang akan saya ungkap di sesi berikutnya atau di sesi pengalaman hidup saya bertemu dengan berbagai sahabat yang akan saya ceritakan, dan sebagiannya anak-anak lah
yang jadi korban. Memang mengkhawatirkan, tapi kita sebagai orang tua hanya bisa menjaga, hanya bisa memberi pelajaran, hanya bisa mengawasi, mengatakan ini salah, itu jangan, dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja. Kembali, media sosial semakin bebas, internet begitu luas, segala macam berita tidak bisa kita batasi, selain kita batasi dengan keimanan mengenai agama supaya tahu mana yang salah, mana yang benar. Semoga anak-anak kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan ini. Terima kasih sekali lagi pertanyaannya, dan insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan di setiap apa yang kita khawatirkan. Allah jadi pegangan kita, Allah jadi tempat berlindung kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk pesan berikutnya di sini mungkin ini jadi konfrontasi, tapi insya Allah akan saya bacakan untuk jadi pelajaran bahwa saya tidak menerima yang baik-baik saja, bahwa saya tidak menerima pesan yang berisi mengenai curhatan saja, tapi sekaligus karena di sini beliau yang mengirimkan pesan minta berdebat, saya hanya ingin ngobrol, kita sharing baik-baik. Tapi akan saya bacakan berikut pesan yang saya terima di DM Instagram. Mari berdebat. Gue bagian dari anggota gay. Apa yang lo ceritakan di YouTube terlalu dianggap mudah. Ikhlas menerima takdir lah, ini ujian Tuhan lah, bisa menahan hasrat lah, termasuk kata mutiara yang secara tidak langsung lo propaganda orang untuk yakin dengan apa yang lo jalani. Maksudnya ini apa ya? Gue yang sudah malang melintang dalam dunia pelangi, tetap enjoy aja kok. Ngapain mesti dengerin lo? Lo sendiri bilang, lo juga sama ingin punya BF sejenis. Terus ngapain lo tahan keinginan itu? Bodoh amat hidup lo. Gue yakin lo kalau ketemu sama cowok yang lo suka, hancur juga iman lo. Bantah gue kalau lo emang yakin lo bisa. Apakah lo tahu kalau lo itu munafik, berbuka sok suci? Udah jelas lo dan gue dibikin begini sama Tuhan. Ya sudah, jalani saja. Nikmati berpasangan sama BF yang sama suka. Urusan apa sama dosa? Kalau menurut gue, nikmati saja apa yang sudah dijadiin gini. Ngapain nyusahin diri? Terus lo selalu bilang, lo gak jalanin hidup sebagai gay karena lo merasa bakal dapat surga dengan merana di dunia. Ngimpi lo. Lo pemilik surga? Dunia inilah surga sesungguhnya. Jangan tutup mata lo. No, lihat di TV, di sosmed, berlimpah harta, tenar, bisa traveling keliling dunia, itu surga namanya. Bullshit lo dengan segala propaganda lo. Gue tantang lo ya, mampu berapa biji yang bisa lo jadiin gay taubat seperti hashtag lo. Paling juga jong, jawab DM gue, masukin YouTube lo. Gue pengen tahu jawaban lo. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pesannya, terima kasih untuk tulisannya yang begitu luar biasa. Kata-katanya, ucapan-ucapannya, dan saya meneliti satu persatu. Begitulah adanya. Ya, orang mempunyai pendirian masing-masing. Ketika saya memilih pendirian saya seperti ini, dan Anda yang menulis ini berpendirian seperti demikian, terus di mana yang harus diperdebatkannya? Anda dengan pilihan Anda sendiri, saya dengan pilihan saya sendiri. Tapi ketika pun saya harus menjawab,
apa yang Anda ungkapkan di sini. Kalau merasa saya salah, saya pun berkata Anda pun salah. Salah satunya, misalkan di sini dikatakan saya mempropaganda. Saya nggak ngerti mempropaganda itu bagaimana. Saya berbicara mengenai kita harus memilih jalan yang baik di jalan Allah. Memang seharusnya begitu sebagai manusia. Memang begitulah saling mengingatkan. Kalau itu merupakan jadi propaganda untuk Anda, ya saya tidak bermaksud. Itu kesalahan pertama. Kedua, kesalahannya Anda mengatakan bodoh hidup lo, di mana tidak memilih apa yang sudah Tuhan jadikan seperti ini, nikmati saja. Saya sedang menikmati, tapi saya meyakini bahwa saya lelaki. Diri saya lelaki, dan saya harus jadi seorang lelaki. Saya nikmati itu semua. Tidak ada yang tersiksa, tidak ada yang jadi beban. Ketika Anda mengatakan bahwa menderita di dunia ini untuk dapat surga, itu hak Allah, prerogatif Allah. Bahwa saya memang tetap bisa merasakan perasaan itu, tetap mencintai atau ingin memiliki pasangan sesama jenis, saya tidak akan bantah. Benar, tapi saya tidak melakukannya karena tahu itu salah. Dan saya tahu Allah tidak meridhoinya. Apa yang Allah tidak ridhoi, saya sebagai makhluk ciptaannya, saya sebagai manusia lemah, tidak mungkin membantah Sang Pencipta. Ketika Anda membantahnya, ya silakan. Anda sendiri yang mungkin nanti berhadapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama saya. Kesalahan yang lain, di mana Anda mengatakan kalau lo ketemu dengan lelaki yang lo suka, lo juga pasti runtuh imannya. Alhamdulillah, nanti akan ada cerita bahwa godaan hidup saya tidak berhenti sampai di sini. Saya sudah menikah, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, tapi saya tetap mendapat ujian dari Allah dan sesama. Dan apa yang saya lakukan? Tunggu videonya, tunggu ceritanya. Tunggu saja, nanti akan saya ceritakan. Itu jadi bagian jawaban untuk menjawab bahwa iman saya pasti runtuh. Insya Allah, iman saya tetap saya pertahankan sampai hari ini. Dan yang terakhir, Anda katakan, urusan apa sama dosa? Setiap manusia, setiap anak cucu turunan Nabi Adam pasti berdosa. Dan yang bisa saya lakukan adalah bertaubat dari dosa itu. Ketika Anda memang menikmati dosa itu bukan urusan saya. Yang jadi urusan saya, bagaimana saya terlepas dari dosa itu. Karena saya meyakini saya akan terhalang berjumpa dengan Sang Pencipta kelak kalau saya masih berlumuran dosa. Manusia melakukan dosa itu wajar karena memang sudah dikatakan. Tapi manusia yang baik, manusia yang ingin berjumpa dengan kekasihnya yang sejati, Allah Azza wa Jalla, akan berusaha membersihkan setiap dosanya, kecil ataupun besar. Mungkin itu jawaban saya untuk sahabat yang menulis ini. Selebihnya mungkin di sini dikatakan tantangan, di mana mampu berapa biji yang bisa bikin saya taubat seorang gay. Saya mungkin sudah kalah duluan, karena saya yakin taubat itu kembali kepada pribadi masing-masing.
Saya sendiri yang mengatakan saya taubat, belum tentu benar taubatnya, tapi saya berusaha sekuat mungkin. Apalagi saya harus mengatakan saya mampu menjadikan semua gay taubat. Tidak, itu kembali kepada masing-masing. Dan semoga sahabat yang menulis ini setelah mendengar jawaban saya bisa ke jalan taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika pun tidak, itu pilihan Anda. Terima kasih dan terima kasih untuk pesannya. Mungkin itu saja para sahabat pendengar, 3 pesan yang saya bacakan. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memberikan sedikit angin segar, sedikit penjelasan yang jauh dari kata betul, jauh dari kata ahli paling benar, sangat jauh. Karena saya manusia biasa yang sama-sama masih belajar. Tapi insya Allah saya tidak akan menyerah, saya akan maju terus. Tunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, tunggu pesan-pesan yang lainnya, masih banyak. Insya Allah jadikan pelajaran, jadikan manfaat. Ingat, Tuhan tidak pernah iseng kepada makhluknya. Makhluklah yang kadang iseng kepada Tuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.